Akhirnya selesai juga semua barangnya dipindahin ke dalam ya Bu. Meski cuma rumah kecil, tapi rasanya lumayan lega juga ya. Iya nak, setidaknya kita nggak perlu mikirin cicilan atau tagihan lagi. Rumah ini memang jauh lebih kecil dari rumah kita yang dulu, tapi ibu bersyukur kita masih bisa punya tempat tinggal sendiri. Gak apa-apa Bu, rumah kan cuma bangunan. Yang penting orang-orang di dalamnya bisa saling dukung. Dan kita masih punya itu. Nina kan masih punya ibu. Ibu masih merasa bersalah Nina. Dulu ayah kerja siang malam buat kasih yang terbaik, tapi pada akhirnya rumah itu harus dijual buat nutup utang. Andai waktu itu ibu bantu ayah kamu ya buat ngumpulin uang lebih banyak. Bu, jangan salahin diri sendiri seperti itu Bu. Ayah meninggal juga bukan salah ibu kan. Ibu juga sudah berusaha semampu ibu. Sekarang yang harus kita lakukan tinggal melihat ke depan aja dan lakuin yang terbaik Bu. Ibu cuma nggak mau kamu merasa kehilangan semuanya nak. Rumah, kenyamanan, sosok ayah, semuanya. Aku memang kehilangan banyak hal Bu. Tapi aku masih punya ibu. Dan bagi Nina itu sudah cukup kok. Lagi pula Nina nggak akan nyerah kok. Nina masih punya mimpi Bu. Mimpi itu memang penting nak. Tapi kamu juga harus sadar kalau dunia nggak selalu ramah sama orang-orang yang bermimpi. Justru karena itu aku harus makin kuat Bu. Aku akan belajar sekeras mungkin, dapat beasiswa, dan jadi arsitek. Aku akan memenuhi harapan ibu dan ayah. Aku akan berusaha semaksimal mungkin Bu, agar ibu dan ayah bangga. Kamu tahu, ayah kamu dulu suka banget gambar pakai tangan loh. Nggak pernah pakai komputer, tapi gambarnya rapi dan indah. Kamu mirip banget sama dia. Nina ingat kok Bu. Nina bahkan masih simpan beberapa sketsanya. Dan Nina akan lanjutkan apa yang ayah mulai. Nina akan bangun masa depan kita di sini. Dari rumah kecil ini, Nina akan jadi arsitek yang bisa membuat ibu bangga. Kalau itu keputusanmu, ibu akan selalu dukung nak. Tapi ibu mohon satu hal, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Dan jangan bohong sama ibu ya. Nina janji Bu, Nina akan jaga kepercayaan ibu. Nina akan jadi anak yang akan ibu banggakan sampai tua nanti. Ibu senang dengernya nak. Besok ada ujian matematika. Lalu besoknya ada ujian fisika sama kimia juga. Aku harus bisa dapatkan nilai sempurna di ujian ini. Aku nggak boleh dapat nilai rendah. Supaya aku bisa lulus bebas tes masuk universitas. Dan dapat beasiswa nanti. Kamu belum tidur juga nak. Udah tengah malam banget ini. Besok lagi ya belajarnya. Sebentar lagi Bu. Besok Nina ujian. Nina harus siapkan semuanya supaya bisa dapat nilai bagus. Besok lagi aja nak. Kamu kan dari tadi nggak pernah berhenti belajar. Kamu gak capek? Capek sih Bu. Tapi Nina nggak bisa santai. Sekali saja santai, Nina bisa gagal. Dan kalau gagal, Nina nggak bisa dapat beasiswa. Nina nggak mau kalau ibu harus nanggung semua biaya kuliah Nina. Nina nggak mau repotin ibu lagi. Ibu ngerti kamu punya mimpi besar. Tapi kamu juga harus jaga kesehatan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri nak. Kalau Nina nggak keras sama diri sendiri, siapa lagi Bu? Semua teman-teman Nina punya ayah, punya dukungan finansial. Nina cuma punya semangat. Kalau Nina kalah semangat, Nina nggak punya apa-apa lagi. Nak, jangan terlalu memaksa diri sendiri. Nanti kamu sakit. Ya Bu, sebentar lagi Nina istirahat kok Bu. Nak, kamu itu anak yang luar biasa sayang. Di sana ayah pasti bangga sama kamu. Bu, doain Nina ya supaya bisa jadi arsitek sukses. Nina pengen bangun rumah-rumah indah. Bukan cuma buat orang lain, tapi suatu saat buat ibu juga. Kalau itu mimpi kamu, ibu akan selalu ada buat dukung kamu nak. Tapi ibu minta satu hal. Apa Bu? Jangan terlalu keras sama dirimu ya nak. Fokus sama tujuanmu. Dan jaga kesehatan ya nak. Iya Bu, Nina akan dengar kata ibu. Jangan lupa juga jaga diri kamu baik-baik ya. Nina janji Bu, Nina akan jaga diri baik-baik. Oh iya Bu, doain Nina ya supaya ujian Nina besok lancar. Dan Nina bisa dapat nilai memuaskan. Iya nak, pasti ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Makasih Bu. Nina sayang ibu. Bu, ibu. Iya nak,
kamu sudah pulang. Iya bu. Bu, coba lihat. Nina dapat nilai memuaskan bu. Nina dapat nilai A plus bu. Nilai Nina yang paling tinggi di antara nilai teman-teman Nina bu. Syukurlah nak. Ibu bahagia dengarnya. Ibu bangga banget sama kamu nak. Ini berkat doa ibu. Makasih ya bu. Iya nak. Ibu akan selalu doakan yang terbaik untuk kamu nak. Semoga suatu saat kamu jadi orang sukses ya nak. Amin. Ya bu. Nina, kamu sendirian, gak bareng sama teman-temanmu. Denis. Iya, lagi sendiri ini. Lagian, aku mau baca buku sebelum pelajaran selanjutnya dimulai. Kalau ramean kan sulit bacanya. Ribut kan? Iya ya, benar juga apa yang kamu bilang. Ngomong-ngomong, kamu belajar terus ya? Kayaknya gak pernah santai. Gak capek apa? Aku ada target, Denis. Aku harus ngejar beasiswa. Jadi ya, waktu yang aku punya harus aku manfaatin semaksimal mungkin. Apalagi kan kita sudah kelas 3 SMA. Hebat sih, tapi kamu juga butuh istirahat itu. Gak semua hal juga harus diburu. Kadang dinikmatin juga penting kok. Aku tahu kok, tapi aku nggak bisa nyantai kayak kamu. Kamu sendiri gimana? Kok tiba-tiba nyamperin aku? Aku memang pengen nyamperin kamu. Oh gitu. Nina, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apaan? Jangan aneh-aneh kamu ya. Aku suka sama kamu, Nina. Menurut aku, kamu itu perempuan yang beda dari kebanyakan perempuan. Kamu pintar, kalem, dan ya menarik. Denis, aku kan sudah bilang jangan aneh-aneh. Udah moodku jadi rusak gara-gara kamu. Aku cuma pengen kamu tahu, Nina. Aku serius, aku nggak main-main. Aku hargai perasaan kamu, tapi maaf, aku nggak bisa nerima kamu. Aku belum siap buat hal yang kayak gitu. Kenapa, Nina? Apa karena aku anaknya nakal? Atau karena kamu pikir aku bakal ganggu masa depan kamu? Bukan gitu. Aku cuma pikir kalau belum waktunya aku jalani hubungan seperti itu. Lagian, kebanyakan cinta-cinta di usia kita ini ya cuma cinta monyet. Tapi, Udah. Aku lagi fokus sama masa depan aku. Lagi pula, kalau ibuku tahu, pasti dia juga nggak setuju. ya udah. Tapi aku bakal tetap nunggu kamu kok. Gak apa-apa kalau kamu belum siap, Nina. Aku cuma pengen kamu tahu perasaanku. Terima kasih sudah jujur. Tapi tolong, jangan berharap terlalu banyak dulu. Aku belum siap cinta-cintaan. Nina, aku boleh minta waktumu sebentar? Iya, ada apa? Enggak kok, aku cuma pengen ngobrol aja sama kamu. Kamu marah ya sama aku karena waktu itu aku ngungkapin perasaan aku. Enggak kok. Lagian, ngapain juga aku marah sama kamu? Buang-buang tenaga tau nggak? Makasih ya. Makasih karena apa? Aku kan nggak lakuin apa-apa. Makasih karena kamu nggak marah sama aku. Kamu itu aneh ya. Udah aku mau belajar. Nina, aku di sini bukan buat ganggu kamu. Aku cuma pengen ada di samping kamu, temenin kamu. Gak lebih dari itu kok. Hei, apa sih yang kamu lihat dari aku? Aku tuh kaku, nganggap semuanya serius. Hidupku juga cuma soal belajar dan mimpi. Justru itu yang bikin aku kagum sama kamu, Nina. Kamu itu beda dari perempuan kebanyakan. Aku pengen kenal kamu lebih dalam. Nina, aku sayang banget sama kamu. Sudah berapa kali kamu ngomong kayak gitu sama aku? Gak bosan ditolak mulu? Bodoh amat. Yang penting kan aku bisa nyatain perasaanku sama kamu. Ah, ini orang selalu aja begini. Dari kemarin-kemarin juga. Apa aku terima saja ya? Supaya dia nggak ganggu aku lagi. Ah, ya udah, gue terima aja. Lagian aku juga nggak bakalan serius. Nanti dia juga bakal bosan sama aku. Aku nggak janji bisa jadi cewek seperti yang kamu harapin. Tapi kalau kamu memang serius, ya udah, aku akan coba buka hati buat kamu. Makasih, Nina. Aku janji. Aku nggak akan bikin kamu nyesel. Iya. Kalau kamu ada masalah, aku bakal jadi orang pertama yang bantu kamu. Aku janji. Iya. Beberapa minggu setelah Dennis dan Dina berpacaran, Nina merasa nyaman dengan sikap Dennis kepadanya. Sayang, besok mampir ke rumahku ya. Kita main bareng di sana. Gimana ya?
pasti ibuku ngelarang. Apalagi main ke rumah cowok. Alah, tinggal ngomong kalau kamu belajar di rumah teman doang kok. Pasti ibumu percaya itu. Ya itu namanya aku bohong dong sama ibu aku. Ya kali ini doang kok. Ya, ya, please. Ya udah, tapi aku nggak janji ya. Aku tunggu besok di rumah ya. Iya, iya. Bu, besok Nina agak telat ya pulangnya. Nina mau mampir ke rumah teman. Mau belajar bareng, Bu. Di rumah siapa? Ada cowoknya. Aduh, gimana jawabnya ini? Masa aku bohong sama ibu? Nak, kamu mampir ke rumah siapa? Ada teman cowok juga yang ikut. Di rumah teman Nina yang cewek kok, Bu. Nina juga nggak tahu, Bu, kalau bakal ada teman cowok yang ikut. Tapi dari rencananya cuma cewek doang kok, Bu. Ya udah, mau pulang jam berapa? Nanti ibu jemput ya. Nggak usah, Bu. Nina bisa sendiri kok. Nanti malah ngerepotin ibu. Ya udah, kamu hati-hati ya, Nak. Ingat pesan ibu, jaga diri kamu baik-baik. Iya, Bu. Akhirnya kamu mampir juga ke rumah aku. Aku masih ngerasa nggak enak sama ibu. Aku udah bohong sama ibu. Bilang mau belajar bareng sama teman-teman cewek. Padahal ke rumah kamu. Nina, sekali-kali kita memang harus kayak gitu. Sekarang kamu merasa bahagia kan? Tapi aku juga takut nanti ketahuan sama ibu. Kalau ketahuan, bisa-bisa nanti ibu aku marah besar sama aku. Udah, gak usah takut ya. Aku ada di sini. Aku gak akan ninggalin kamu kok. Kamu pikir aku main-main sama perasaan ini? Iya. Ngomong-ngomong, orang tua kamu kemana? Oh, mereka keluar kota. Jadi aku cuma sendiri di rumah. Jadi, maksud kamu ngajak aku ke sini apa, Denis? Ya nggak apa-apa. Aku cuma pengen berduaan sama kamu. Nina, aku sayang banget sama kamu. Iya, Denis. Aku juga sayang sama kamu. Nina, aku pengen kita jadi satu. Gak cuma sebatas status, tapi rasa, fisik, jiwa. Kamu ngerti maksud aku kan? Tapi Denis, aku... Hus. Kamu mau kan? Aku sayang banget sama kamu, Nina. Tapi Denis, aku... Nina, kita sama-sama sayang kan? Kali ini biarin aku buktiin kalau rasa cinta aku sama kamu bukan cuma omong kosong. Aku pengen dekat sama kamu. Aku pengen kita menyatu. Lebih dari sekedar kata sayang. Denis, kamu serius mau lakuin itu? Serius, tapi aku juga nggak mau kamu ngerasa terpaksa. Aku cuma pengen kamu jujur. Kalau kamu juga mau, bilang. Aku akan melakukannya untukmu. Dan kita jalani ini sama-sama. Aku nggak tahu. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu nggak akan kehilangan aku. Aku akan tetap ada buat kamu, Nina. Sekarang, biarin aku cium kamu. Dan kalau kamu siap, aku akan melakukan semuanya untukmu. Hari itu, Nina melanggar janjinya kepada ibunya. Dia melakukan sesuatu yang terlarang itu dengan Denis. Kamu kenapa, Nina? Kamu kelihatan lesu dan pucat banget itu. Gak tau juga ini. Rasanya aku mulai terus dari kemarin-kemarin. Apa jangan-jangan kamu... Jangan sembarangan kamu. Aku gak mau kecelakaan seperti itu. Aku gak siap. Ya, bukan cuma kamu doang. Aku juga nggak siap. Aduh, gimana ini? Aku hamil. Bisa gawat kalau ibu sampai tahu. Nina, sini kamu. Ibu mau bicara. Kamu kenapa akhir-akhir ini pucat terus? Aku nggak apa-apa kok, Bu. Mungkin cuma kecapean aja. Kamu pikir ibu nggak tahu? Tadi ibu nemuin tespek di kamar mandi. Itu punya kamu kan? Bu, Jawab. Nina, itu punya kamu. iya, Bu. Itu punya Nina. Astaga Nina, siapa yang udah ngelakuin ini ke kamu? Denis, Bu. Denis? Siapa itu? Teman sekolah kamu atau pacar kamu? Iya, Bu.
Aku sayang sama Denis. Denis pacar aku, Bu. Kami sering ketemu di luar sekolah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu, Nina? Kamu hancurkan kepercayaan ibu. Kamu bohong sama ibu. Kamu janji sama ibu buat jaga diri. Tapi buktinya apa? Kenapa kamu bisa kayak gini? Nina hilaf, Bu. Nina beneran nyesel. Udah kamu bilang ke Denis? Udah, Bu. Tapi Denis bilang itu bukan urusannya. Dia nggak mau tanggung jawab. Dia bahkan nyuruh aku gugurin, Bu. Apa? Gugurin? Kurang ajar. Kamu dibodohin, Nina. Kamu dikasih janji palsu sama anak yang gak mau tanggung jawab. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Aku takut. Sekarang ibu juga takut, Nina. Takut kamu benar-benar hancur. Ibu udah bersusah payah bangun hidup kita dari nol. Dan sekarang kamu hancurin semuanya. Maaf, Bu. Lihat itu. Si Nina yang dulu katanya selalu juara kelas. Iya, sekarang malah hamil di luar nikah. Katanya cowoknya nggak mau tanggung jawab. Kasihan ibunya. Anaknya dulu dibanggain. Sekarang malah jadi bahan omongan orang. Sayang banget ya. Makanya anak perempuan itu jangan terlalu dibebasin. Lihat kan hasilnya. Maafin Nina ya, Bu. Gara-gara Nina nggak bisa jaga diri, Ibu jadi bahan omongan orang lain. Nina juga udah nggak bisa ngejar mimpi jadi arsitek lagi, Bu.